Jadi satu ketika Rasulullah salat berjamaah di masjid dengan para sahabat. Kemudian ada sahabat itu belum zikir, belum doa, cabut. Jadi Nabi perhatikan berapa kali ini raja begini terus. Nama sebetulnya sahabat ini kalau di kitab Hayatus Sahabat namanya Salama bin Hatib. Satu saat Rasul panggil, bos, ente ini kayak orang-orang munafik saja. Jadi tulisan di kitab itu munafik, ini kayak orang munafik. Habis salat ente cabut, ente dulu zikir, ente dulu doa. Dan lebih enak, kenapa ente langsung cabut? Rasul kalau anda tidak cabut ini agak susah. Nanti anda punya istri sembahyang akhir waktu. Karena sarung yang anda pakai mau dipakai anda punya istri juga. Jadi ringkas cerita ya Rasul terdiam. Kalau begitu Nabi supaya anak nyaman, ente doain anak supaya anak tajir, supaya anak bisa kaya. Nabi bilang sedikit kalau bersyukur lebih baik daripada nadia tapi tidak bersyukur kita. Pulanglah. Berapa hari kemudian Raja penasaran datang pulang sama Nabi. Karena Raja tahu kalau Nabi angkat tangan pasti makbul, diijabah. Rasul tak jepit sekali anak rasa. Ente minta doakan anak supaya anak punya rezeki lapang di sini. Nabi bilang sudahlah. Salahnya kalau anak mau minta di gunung Uhud jadi emas, sekarang cash bisa. Tapi apa gunanya? Kita tinggalkan. Tidak nikmat itu terlalu kaya. Susah nanti ente. Pulanglah sama. Tapi namanya kalau kehidupan terjepit, ya datang lagi sama Nabi. Beberapa hari kemudian dia datang lagi, dia ada makan dulu. Ya Rasul, ente doakan saya sedikit saja. Tidak usah banyak-banyak. Ya namanya Rasul kalau orang sudah datang berapa kali kemanusiaannya Nabi ini kan luar biasa. Akhirnya Nabi doa sedikit, Nabi kasih Raja satu pasang ganam, kambing betina dengan jantan. Raja pulang. Raja ini tinggal masih di kompleks sekitar Masjid Nabawi. Tidak lama dengan berkat doa Nabi, sebenarnya bukan dengan usaha dia, memang berkat doa Nabi. Biar di Masjid Nabawi tumbuh kambing. Cepat sekali berkembang dia. Akhirnya Raja pindah di sudut, cari lagi lahan yang lebih luas. Penuh lagi. Dia cari lagi di kaki bukit, agak jauh dari Masjid Nabawi. Karena sudah penuh kambing semua. Tapi Nabi ada perhatikan, ini Raja ini seperti ada datang. Selambat masbuk terus, ya kurang lebih seperti apalah, sering masbuk. Ini mana ini Raja? Berapa lama? Nabi perhatikan, tinggal salat maghrib dengan Isya datang. Lama-lama tidak ada sudah datang di masjid. Tinggal Nabi lihat Raja datang tinggal hari Jumat. Nabi bilang parah ya kalau begitu. Terakhir biar hari Jumat, hatta Jumat sudah tidak muncul. Jadi Nabi tanya sama sahabat, mana bos dan yang sakit ini? Dia bilang, sahabat bilang, aduh susah ya Rasul. Dia punya kambing semua sana, jadi dia punya ternak semua. Jadi kadang itu yang beliau urus, tidak sempat lagi untuk datang ke masjid, sudah tidak sempat. Nabi bilang begitu, sudah sibuk, bahkan hari Jumat sudah tidak datang. Jadi pas perhitungan zakat masuk bulan suci Ramadan, Nabi sampaikan, Nabi utus 2 orang. Ente ke sana, ambil zakatnya Salamah, suruh hitung berapa yang harus Raja keluarkan kan? Dan ada perintah kan? Usmin amwalihim tutas sadaqatan. Ya Rasul, kau jadi ambil zakat mereka, sahabat-sahabat. Maka pergi 2 orang. Datang 2 orang, ini salam dari Nabi, ente diminta ente punya zakat sama Nabi. Baru salam dari Nabi, kayaknya ini sudah tidak muncul di masjid ini. Dia bilang, sampaikan salam dari Nabi, langsung. Kemudian kalau ente minta keluarkan zakat, ente ambil dari harta saya ini, berarti ente orang ini seperti petugas pajak, pemerasan, katanya. Dia kasih tahu itu sahabat Nabi. Ente pemerasan kalau gitu. Ini seperti petugas pajak, tidak ada dia. Saya ini capek berusaha beli dari tangan kosong. Ini kan kadang manusia tak lupa gitu, ya. Padahal yang mana dia penguasa pengalat tak lupa gitu. Jadi ini anak sendiri punya usaha, punya kepintaran semua. Pulang ke sahabat sampaikan ringkas cerita. Kisah ini cukup panjang. Akhirnya sahabat yang datang itu
langsung dengar ayat yang disampaikan sama Nabi. Sebelum itu sahabat datang, maka Nabi sudah sampaikan sama sahabat itu, celaka Salama. Inilah susahnya. Yang lalu-lalu juga sudah sedikit kita bahas bahwa hidup di sana Nabi itu ada susah, ada bagusnya, ada juga susahnya. Kalau kita seperti Abu Bakar bagus, kalau seperti Abu Lahab dengan teman-temannya nanti asing. Jadi bayangkan sahabat yang datang, yang ditugaskan itu baru datang, Nabi sudah tahu. Jadi Nabi sudah tahu karena Nabi sudah turun firman Allah kan begitu. Jadi bilang celaka Salama, ada firman Allah tuh. Di At-Taubah itu ayat 57, 56, 57. Jadi bahwa di antara manusia, di antara sahabatmu ada yang susah, kemudian mereka minta karunia agar diluaskan rezekinya. Akhirnya kami berikan mereka ke lapangan. Setelah itu aku minta ke lapangannya. Apa yang terjadi? Bakhilu bihi, ya. Jadi mereka itu fatahallu, mereka bakhil, mereka kikir, nasina, bahkan mereka menolak petugas yang datang. Wa hum mu'ridun. Memang mereka itu orang-orang yang khianat, orang-orang yang dusta, orang-orang yang bohong, mereka orang-orang yang ingkar. Nah, jadi bayangkan di zaman Nabi itu enak kita hidup kalau turun ayat gara-gara kita amal saleh. Tapi kalau ayat turun gara-gara seperti Abu Lahab, nandasa kita. Berarti bahaya. Akhirnya sahabat yang dua tanpa diperintah sama Nabi datang sama Salama, nandasa itu bos. Ada ayat turun karena ente. Sahabat tahu kalau sudah ada ayat turun karena dia celaka. Maka dia datang sama Nabi, dia bersujud sama Nabi, minta maaf, dia bawa semua zakat-zakatnya yang terbaik. Tapi Nabi bilang, Allah sudah larang saya untuk terima zakat. Sampai raja ini pulang, dia ambil itu tanah, sampai dia sapu di kepalanya itu tanah, dia sudah tidak sadar karena saking menyesalkan. Maka walhasil Nabi meninggal. Setelah Abu Bakar jadi Khulafaur Rasyidin, maka Salama datang dengan harta yang banyak untuk terima zakatnya. Kata Abu Bakar, sedangkan Rasulullah tidak terima zakatnya, bagaimana saya? Tidak mungkin saya mau durhaka sama Nabi. Maka di zaman Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal, zakatnya tidak diterima. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah kedua, datang lagi Salama dengan begitu banyak hartanya ingin menyerahkan ke Baitul Mal. Tapi kata Umar, tidak mungkin orang yang terbaik dari saya, Rasulullah dengan Abu Bakar menolak zakatmu, maka tidak mungkin saya mau terima zakatmu. Baik, sahabat. Maka dia pulang. Sampai meninggal Abu Bakar di masanya Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga, dia datang juga dengan semua hartanya. Tapi kata Utsman, senior anak saja tidak terima yang punya zakat, bagaimana dengan anak? Kan begitu. Sampai itu dia meninggal di zaman Utsman bin Affan dalam keadaan zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita ambil tentunya apa yang ada yang Allah sudah anugerahkan kepada kita, karunia, syukuri. Itu intinya kan. Man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Karena kalau kita bersyukur, syukur itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bersyukur, seolah-olah apa yang sudah kita dapat di tangan masih kurang. Yang bahayanya itu ketika dikasih banyak akan muncul bakhil. Itu sekikir itu luar biasa akan muncul. Setiap harta yang bertambah pasti pasangannya adalah kikir. Pasti pasangannya adalah bakhil, takut kita untuk mengeluarkan harta itu. Jadi apa yang sudah Allah kasih syukuri. Nah, ini akhir-akhir Ramadan, sempurnakan amalia kita sambil fokus kepada puasa dengan sebaik-baiknya, tarawih dengan sebaik-baiknya. Semua kita laksanakan sampai akhir Ramadan. Kemudian sempurnakan semua amalia itu dengan zakat kita. Jadi silakan zakat fitrahnya dibawa dengan mutu yang terbaik. Kemudian zakat malnya juga dihitung dengan bagus-bagus. Jangan sampai nanti kecolongan. Sekarang ini kan lagi tren dunia ekonomi global, ya, investasi emas. Ini orang lagi ketakutan, ya, lagi ketakutan akan ada moneter yang luar biasa nanti dunia. Apakah perang ketiga atau dan sebagainya? Ini orang lagi ketakutan. Maka dihitung baik-baik simpanan-simpanannya Bapak dan Ibu, ya. Jadi simpanan itu dalam zakat intinya emas atau perak. Kemudian kalau dengan uang. Jadi sekarang tinggal dikonversi rupiah. Kalau sekarang emas 3 juta 1 gram, berarti kurang lebih 210 juta ada uang di bank. Sudah selama 1 tahun
keluarkan 2,5% zakat. Dihitung baik-baik. Nah, kalau dia dalam bentuk emas, ya tinggal dikeluarkan sesuai dengan itu. Kemarin tadi subuh kita talim di Betulang ya, di Laswani Ustaz ya. Ada yang tanya tentang, katanya ada zakat perhiasan, tidak ada zakatnya. Jadi betul ibu-ibu khususnya, perhiasan emas itu tidak ada zakatnya. Tapi ada standar perhiasan emas untuk perempuan. Standarnya berapa? Standarnya 75 gram. Batas itu. Jadi kalau ada perempuan punya emas perhiasan sudah 500 gram, itu bukan perhiasan, namanya toko emas. Iya kan? Toko emas. Kalau perhiasan itu kan yang ideal, kalung 10. Makanya sudah dibatasi sama agama. Kalau mau pakai cincin, ini 10, ini 10. Sudah berapa? Sudah 30, itu sudah ideal. Kalau mau pakai anting-anting, padahal anting-anting juga kalau perempuan pakai jilbab kan tidak kelihatan. Tapi taruhlah, ini 5 gram, ini 5 gram, berarti 50. Kalau mau pakai lagi kalung kaki, baru ini perhiasan kan hanya mau dikasih lihat sama suami, bukan sama orang lain. Kalau mau pakai kanan kiri, 10, 70 sudah boleh. Tidak mungkin kaki mau dikasih pakai cincin kan? Nah, jadi standar perhiasan yang tidak dizakatkan itu 75 gram. Jadi kalau sudah ada perhiasan sekarang kan, kalau di kampung saya di sini di Parepare, di sini di sini awal anak 70 gram, sampai ratusan. Ini emas semua. Ya, ini semua nanti jadi ular di hari kemudian. Maka pada masyarakat Nabi ini semua akan menjadi ular yang kita pelihara di dunia, jadi teman kita nanti di dalam kubur. Ini barang-barang ini. Jadi kalau sudah lewat 75 gram, potong memang. Jadi standar perhiasan begitu. Jangan nanti kita manipulasi ini agama kan. Gara-gara agak perhiasan kita beli LM, kita beli logam mulia antam, beli banyak-banyak baru diperhiasankan. Oh ini perhiasan tidak ada zakatnya. Tidak bisa dimanipulasi agama. Jangan kita manipulasi begitu. Jadi ada standar untuk perempuan yang dibolehkan perhiasan itu 75 gram. Lewat daripada itu tidak boleh. Nah, yang punya investasi LM, baik di BSI kah, di Penggadaian Syariah kah, di manakah dihitung zakatnya, dicatat baik-baik. Ya, dicatat baik-baik karena hakikatnya harta yang kita simpan itu untuk investasi hidup di dunia yang sementara, tapi itu untuk peliharaan ular juga sebenarnya kalau tidak dibersihkan. Ya, itu jadi ular pada di kubur kalau kita tidak bersihkan. Itu semua. Nah, kemudian profesi. Kemarin malam kita safari di Taman juga ada yang tanya profesi. Profesi itu bagaimana? Kan tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Betul sama sekali. Jadi profesi itu tidak ada ayat, tidak ada hadisnya. Di zaman Nabi tidak ada zakat profesi. Kenapa tidak ada zakat profesi di zaman Nabi? Karena Nabi itu anjurkan bayar pekerjamu sebelum keringatnya. Jadi di zaman Nabi dibayar orang per hari. Jadi kalau dia sakit besok tidak ada gajinya, kan begitu. Jadi jangan sampai makan gaji buta. Dibayar dia per hari. Jadi tidak ada gaji bulanan di zaman Nabi. Digaji per hari. Makanya tidak ada profesi. Nah, sekarang sudah ada profesi hampir semua. 80% orang baik di swasta, baik di ASN atau di swasta perusahaan, dia gaji bulanan. Maka ulama kontemporer termasuk Yusuf Kardawi dan yang lain-lain membuat satu cara. Jangan sampai nanti orang tidak berzakat. Pegawai negeri saja di Indonesia mungkin ada berapa? 7 juta lebih ASN. Nah, tidak mungkin tidak berzakat mereka. Maka begitu juga yang pegawai swasta di perusahaan. Maka dibentuk ijma para ulama, ijtihad dari para ulama, ada zakat profesi yang dikeluarkan setiap terima gaji 2,5%. Nah, kalau seandainya Anda punya gaji hanya 2 juta rupiah, berarti hanya 50.000. Sehingga Yusuf Kardawi bilang kalau memang keluarkan 50.000 nilainya kecil, dikumpul. Tiap bulan 50 dikumpul. Kalau ada celengan kumpul-kumpul, 1 tahun nanti diakumulasikan lebih banyak. Wah, kalau sudah 1 tahun berarti sudah kurang lebih 600. Sudah boleh untuk orang. Artinya sudah hidup orang di hari lebaran kan begitu. Nah, jadi jangan sampai kita keluarkan dalam keadaan tiba-tiba memang landasan. Ya, kalau tidak dihitung memang dari tiap bulan setengah mati. Apalagi mau dihitung tiap tahun seperti Ramadan ini. Kan kita punya proposal sama ibu-ibu banyak masuk ini kan. Proposal kue, baju lebaran, apa semua kan. Tiba-tiba hitung zakat. Apalagi yang di UMR. Mungkin saya punya bos agak UMR dia 78 sampai 10 juta kan, dihitung 10 juta kali 1 tahun. Kalau Pak dosen nanti dihitung kali 1 tahun, tiba-tiba ini zakat,
7 juta ini zakat, 10 juta. Pasti. Jadi bakil kita. Ayo sudah, itu nanti tahun depan saja. Karena apa? Karena tiba-tiba cara keluarnya. Makanya kita kumpul tiap bulan. Kalau kita meninggal, maka sudah dicatat itu kebaikan untuk kita, sudah ada niat untuk bersihkan kita punya harta. Karena sesungguhnya dua, harta ini mau dibersihkan, hartanya, yang kedua jiwa kita. Jadi harta bersih, jiwa kita bersih. Kalau harta itu bersih, tidak jadi ular di hari kemudian. Jiwa kita bersih, kita tidak syirik kepada Allah. Kita cinta satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira. Sehingga yang memberikan segala-galanya ini Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepintaran, bukan ilmu kita, skill kita, tapi semua dari Allah taala. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan sampai akhir Ramadan. Menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Takwa itu fil mudhari, artinya itu siang sekarang dan yang akan datang. Jadi memang Allah menginginkan kita itu hamba yang bertakwa, bukan hanya di bulan Ramadan. Bertakwa di bulan Ramadan sampai seterusnya kita tetap konsisten, istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alafwa minkum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.